Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa Nabi SAW diberi keringanan oleh Allah Ta'ala dengan Allah turunkan Al-Quran itu menjadi 9 atau menjadi 7 qiraah. Dan kemudian ini yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Lalu sahabat mengajarkan itu kepada murid-muridnya, baik di kalangan sahabat yang lebih junior maupun di kalangan para tabi'in. Kemudian murid-muridnya mengajarkan kepada bawahnya dan terus-terusnya hingga sampai ke kita. Sehingga di zaman ulama tabi'in ada banyak qurra yang mereka membaca Al-Quran bisa jadi dengan redaksi yang berbeda. Sampai akhirnya ada salah seorang ulama yang pertama kali mengumpulkan seluruh qiraat dan menuliskannya dalam satu kitab. Beliau adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seorang ulama yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau meninggal pada tahun 224 Hijriah. Dan beliau mengerjakan amal besar ini karena ada banyak sekali qurra, ada banyak sekali ahli membaca Al-Quran yang tersebar di berbagai macam daerah. Karena dikhawatirkan terjadi fitnah, bisa dikhawatirkan terjadi atau berpotensi terjadi sengketa antar sama kaum muslimin, maka beliau mengumpulkan semua qiraah itu agar bisa dijadikan sebagai acuan. Dan ada banyak sekali qurra di zaman tabi'in, namun yang paling menonjol ada 7. Yang paling menonjol ada 7. 7 itu siapa saja? Kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir al-Yahsubi. Beliau meninggal pada tahun 118 Hijriah. Dan beliau termasuk imam ahli Syam, imam bagi penduduk Syam, dan qadhi di Syam, Syekhul Qurra di Damaskus. Beliau mengambil qiraah dari Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi dari Abu Darda, sehingga sanadnya adalah dari Abdullah bin Amir dari Al-Mughirah bin Abi Syihab dari Abu Darda. Jarak antara beliau dengan Nabi SAW hanya 2 orang. Dari Mughirah bin Syihab dari Abu Darda radhiyallahu an dari Nabi SAW. Dan murid beliau yang paling terkenal adalah Hisham dan Ibnu Dzakwan. Hisham dan Ibnu Dzakwan. Dan ini menjadi qiraah yang berada di Syam ketika itu. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan penulis kitab tafsir, tapi Ibnu Katsir yang hidup di zaman tabi'in. Beliau adalah Abdullah bin Katsir Ad-Dari. Abdullah bin Katsir Ad-Dari yang meninggal pada tahun 120 Hijriah. Dan beliau imam Mekah. Beliau termasuk ulama rujukan di Mekah. Dan beliau pernah bertemu dengan beberapa sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair dan Abu Ayyub Al-Ansari serta Anas bin Malik. Sehingga Abdullah bin Katsir mengambil Al-Quran dari 3 kemungkinan sahabat: Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari, dan Anas ibnu Malik. Dan perawi yang terkenal dari Ibnu Katsir adalah Al-Bazzi dan Kumbul, yang itu mewakili qiraah ahli Mekah ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah Asim. Asim bin Abi Najud Al-Asadi. Dulu sudah pernah kita singgung ya. Beliau rahimahullah berada di Kufah.
dan beliau meninggal pada tahun 127 Hijriah. Dan Asim adalah Syekhul Qurra bil Kufah. Beliau adalah seorang imam, seorang ulama ahli bacaan Quran yang berada di Kufah. Dan beliau mengambil sanad dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau juga punya guru yang kedua, yaitu Zir bin Hubaish dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di antara murid yang paling terkenal yang mengambil Al-Quran dari Asim ada dua. Yang pertama Syu'bah dan yang kedua Hafs. Nah, Hafs inilah yang paling banyak beredar di berbagai belahan bumi, termasuk yang dipakai di Saudi, juga yang dipakai di Indonesia dan beberapa negara yang lainnya. Selanjutnya adalah Nafi'. Yang keempat adalah Imam Nafi'. Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Madani. Beliau mewakili qiraah ahli Madinah. Dan beliau meninggal pada tahun 167 Hijriah. Beliau mengambil qiraah, ada yang mengatakan dari 70 kalangan tabi'in yang lebih senior. Kemudian mereka yang 70 itu mengambil qiraah dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, sementara Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah mengambilnya dari Ubay bin Ka'ab. Sehingga di sini mewakili qiraah ahli Madinah. Dan muridnya Nafi' yang terkenal ada dua. Yang pertama adalah Qalun dan yang kedua Warash. Yang pertama Qalun dan yang kedua Warash. Qiraah Warash dari Nafi' ini banyak dipakai di daerah Afrika, di benua Afrika, Mesir ke barat, Maroko, Libya dan beberapa negara-negara di sekitarnya, dan termasuk juga yang ada di Afrika, beberapa negara Muslim yang ada di Afrika. Itu banyak menggunakan qiraah Warash dari Nafi'. Selanjutnya yang kelima adalah Al-Kisai. Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai, seorang ahli nahwu. Beliau meninggal pada tahun 189 Hijriah. Dan sebagian ulama mengatakan wa kana Al-Kisai a'laman nasi bin nahwi. Kisai adalah orang yang paling paham tentang masalah nahwu. Aslinya beliau dari Persia, berbahasa Persia, namun kemudian belajar bahasa Arab hingga bisa menjadi salah satu pemimpin dalam masalah bahasa di Kufah dan juga ahli dalam masalah qiraah. Dan ulama yang terkenal mengambil riwayat dari beliau ada dua. Yang pertama adalah Abul Harith dan yang kedua Ad-Duri. Kemudian yang keenam Abu Amr Ibnul Alla Al-Mazini Al-Basri. Beliau mewakili qiraah ahli Basrah. Meninggal pada tahun 154 Hijriah dan beliau dikasih julukan Sayyidul Qurra, pemimpin para qurra, pemimpin para ahli Quran. Dan di antara yang terkenal mengambil riwayat dari beliau adalah As-Suwaisi. Dan ini mewakili qiraah ahli Al-Basrah, penduduk Basrah. Kemudian yang ketujuh adalah Hamzah bin Habib Az-Zayyad, berasal dari Kufah juga, dan beliau aslinya adalah Maula Ikrimah, mantan budaknya Ikrimah. Meninggal pada tahun 156 Hijriah dan termasuk di antara kalangan tabi'in, sehingga beliau tidak ketemu sahabat tapi masuk di kalangan tabi'in. Beliau dikenal banyak menyampaikan hadis, juga banyak membahas masalah ilmu faraid, dan di antara ulama yang banyak mengambil riwayat dari beliau adalah Khalaf bin Hisham dan Khalad. Wallahu ta'ala alam. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa adanya 7 qiraah yang itu masih dipelajari sampai sekarang, turun temurun, dan masing-masing jalurnya ada sanadnya masing-masing, dan ada sedikit perbedaan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain.
masih terjaga. Dan itu bagian dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku sendiri yang menjaga. Karena Allah yang menjaga, maka sekalipun tidak terkenal di masyarakat, tapi itu tetap ada dan bisa diketahui oleh mereka yang mau belajar masalah ilmu qiraah. Di antara contoh perbedaannya seperti yang sering kita dengar, ada sebagian orang yang membaca, dan ini qiraah hafaz, wadduha wal laili idza saja. Tapi ada juga qiraah yang membaca dengan imalah, dibaca agak miring, wadduhi wal laili idza saji, dan beberapa perbedaan yang lainnya. Jarang orang yang bisa memahami seperti ini kecuali mereka yang secara khusus mau mendalami ilmu qiraah dan saat ini sudah menjadi satu fakultas khusus atau satu jurusan khusus, yaitu jurusan ilmu Quran. Wallahu ta'ala alam. Semoga semakin menambah kekaguman kita kepada Al-Quran dan betapa luasnya ilmu Quran yang dipelajari oleh para ulama.